Kalau itu biasa saja, pernyataan anggota DPR meminta bupati segera melantik, itu biasa, bukan sebuah hasil pertemuan. Yang ingin kita dapatkan adalah informasi valid, akurat tentang kapan kepala sekolah ini bisa didefinitifkan. Itu. Dan ini semua tidak kita dapatkan di pertemuan kita hari ini, Pak Pimpinan. Jadi apa gunanya kita berbusa-busa mulut kita? Maka di undangan itu sebenarnya kami sangat berharap Pak Kadis itu dia pikir pertemuan-pertemuan seperti ini mungkin menjadi sarana atau wahana dia akan dibedah perilakunya atau kinerjanya. Bukan. Di sini justru ada sarana kita membuka masalah untuk bagaimana kita mencari solusi bersama-sama. Jangan merasa paling pintar sendiri gitu loh, Pak. Kan sarana korektif kita bersama untuk saling memasuki, saling memberikan informasi seperti apa gitu loh. Jangan hanya gesitnya pada saat melakukan pemecatan saja, pemberhentian sementara. Nah, inilah maksud kita. Nanti kalau urusan-urusan pemberhentian cepat sekali. Nggak pernah minta KTP saya diberhentikan. Kurang ajar sekali. Kang, terkait dengan legalitas kepala sekolah tadi yang sudah menjabat berkali-kali, harusnya kan secara aturan itu kan 3 bulan. Kanggun dia, apakah dia tidak termasuk ke dalam pejabat eselon atau seperti apa aturannya? Tidak masuk ke dalam aturan Menteri PAN itu atau seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ketua. Memang nih kepala sekolah kan guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Memang aturan yang terakhir-akhir ini kepala sekolah memiliki 5 kompetensi. Akan tetapi dengan adanya perubahan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, fokus di 3 kompetensi. Nah, terkait dengan tugas tambahan menjadi kepala sekolah makanya fokus di 3 dia, manajerial, supervisi, dan itu. Nah, lalu kemudian terkait dengan Menpan itu tidak ada hubungannya memang. Dianjurkan 3 bulan, tapi kalau pemerintah daerah membutuhkan bisa diperpanjang kembali sampai pemerintah daerah tidak membutuhkan lah, bahasa kasar nanti ya. Apa kadu aturan dia Pak Kabit? Ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita pakai kalau di pendidikan itu. Kalau Menpan itu lebih ke arah ASN-nya, tapi kalau anggap mulai nanti ya, tapi lebih ke arah teknis, kegiatan teknis. Kalau di pendidikan itu kita menggunakan Permendikbud, kita gunakan terkait dengan tusi kepala sekolah, guru. Kan maksud saya begini Pak Kabit, ini kan tadi saya bicara soal regulasi yang terkait dengan aturan yang jelas, secara jelas mengatur tentang PLT kan, secara menyeluruh dalam konteks ASN-nya tadi itu. Makanya ada aturan Menpan itu kan, nomor 13 tahun 2014. Nah, maksud saya tadi supaya Bapak ini tidak hanya sekedar mengatakan ada aturan. Peraturan Menteri Pendidikan nomor berapa itu? Nah, itu maksud saya biar kita jelas bicara gitu. Kalau Bapak hanya bilang peraturan Menteri yang mana? Oh gitu. Nomor pire. Mau apa unin kon peraturan Menteri itu? Ya kena enggak? Baik, terima kasih saudara-saudaraku. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi untuk jabatan fungsional, pengawas, kepala sekolah, dan guru itu masuk dalam termaktub dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2018 yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pejabat fungsional, dalam hal ini pengawas, guru, dan kepala sekolah. Nah, lalu ketika dalam satuan pendidikan, saya lanjut sedikit ketika dalam satuan pendidikan lowong kepala sekolahnya, maka pemerintah daerah berhak mengangkat pelaksana tugas sampai ada kepala sekolah yang definitif. Nah, dari mana? Dari guru yang ada di
satuan pendidikan itu. Nah, lalu terkait dengan penandatanganan ijazah seperti yang Bapak katakan tadi, diperbolehkan dengan dibuatkan mandat dari pemerintah daerah PLT itu. Nah, memang di dalam peraturan itu tidak ditulis berapa kali, cuma di beberapa poin dituliskan selama pemerintah daerah masih membutuhkannya. Nah, lalu supaya kita tidak panjang membahas tentang PLT itu, nanti akan dibahas secara jelas oleh Pak BKPSDM, sedangkan kami hanya menitipkan salam Bapak Kepala Dinas kalau terkait dengan usulan-usulan kepala sekolah definitif itu sudah tuntas dan sudah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah. Untuk sementara ini dulu Tiang, nanti kalau ada yang mau diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan PLT tadi itu, ya, PLT selama ini memang terus terang sama juga. Saya juga sering ditanya, Bapak, saya juga punya keluarga yang PLT, kapan dilantik? Tapi nggak bisa jawab. Bapak juga seperti itu, ya. Kapan ditanya ganti, pusing, kita bisa jawab. Ya. Nah, terkait dengan PLT itu tertuang di dalam peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 001/FEP/2023 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 004/EP/2003 tentang pedoman pengelolaan belangku ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2022/2023. Jadi PLT itu boleh menertangani ijazah tapi tidak dicantumkan PLT di ketentuan ini. Jadi mungkin itu Bapak-bapak dari sebagai tim pertimbangan ini tidak mempermasalahkan PLT yang selama ini sedang berjalan. Ini masalahnya, ya. Jadi mohon maaf, kami memang, saya juga awal dapat undangan, apa masalahnya kami ikut. Nah, ternyata ini dia masalahnya, dan ini saya sampaikan, ya, kami tidak terlibat dalam tim penentuan kepala sekolah itu. Nah, nanti kami kalau sudah ada hasil kerjanya, baru kami akan proses apa yang harus saya proses kalau tim itu belum berbuat. Ini Pak Ketua. Jadi mungkin karena sedikit kaitannya dengan BKPP, Pak, jadi mungkin tidak banyak yang sampaikan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tiang cek terakhir, tiang kontak beliau tanggal 14 Mei, tiang langsung kontak beliau, kabar terkait dengan kepastian kapan mutasi kepala sekolah, agar jangan sampai lewat bulan Juni sudah kelulusan anak-anak, jangan sampai nanti kepala sekolah PLT harus tanda tangan ijazah. Pada saat itu beliau menjawab, sudah ada di meja Pak Bupati. Nah, ini makanya tadi saya bingung ini dengan informasi dari Pak Kades, katanya sudah ada di meja Pak Bupati. Tapi ada perbaikan sedikit sama beliau. Oke, tetapi paling tidak awal Juni SK mutasi kepala sekolah sudah clear. Saya bilang sama Pak Kades, siap. Itu komunikasi yang terakhir. Tetapi ternyata sudah 1 bulan berlalu, ini juga belum ada kepastian. Maka wajar ketika teman-teman Kasta juga mempertanyakan terkait dengan keseriusan pemerintah daerah dalam hal ini. Kita juga hampir setiap
bulan mempertanyakan terkait dengan lowongnya banyak sekolah, kepala sekolah, tetapi ternyata memang tidak digubris. Makanya tadi Pak Presiden, harus kita jadi bupati, semua kebijakan ini tidak terlalu dilempar sana sini. Kita juga prihatin terhadap kondisi Lombok Tengah ini. Mutasi dari Januari ditunggu-tunggu, tahu-tahunya lowong lagi 7 dinas. Ini kan bukan mutasi namanya. Kepala sekolah sudah 6 bulan dikejar-kejar mutasi, sampai saat ini belum ada kejelasan. Maka wajar teman-teman marah. Kami juga sangat marah terkait dengan ketidaktegasan pemerintah daerah dalam hal ini. Maka melalui kesempatan ini kami Komisi 4 minta ketegasan Pak Bupati dalam hal ini, agar jangan sampai memberikan tugas yang tidak jelas kepada dinas-dinasnya sehingga saling lempar tanggung jawab. Itu saja, terima kasih. Izin pimpinan. Jadi begini maksud kami, ketika Bapak tadi menyatakan bahwa kita sudah punya hasil, saya justru mengatakan kita tidak ada hasil di pertemuan hari ini. Kenapa kita tidak ada hasil? Terkait dengan tuntutan kita untuk kepastian kapan itu ditentukan SK, dikeluarkan SK definitif para kepala sekolah, kan tidak bisa terjawab sekarang, karena ini mohon maaf, yang datang ini selevel kabit. Beda kalau yang datang itu kadis, barangkali dia akan jawabannya berbeda. Dia berani mengatakan kalau kemarin Pak Lege Warman mungkin komunikasi pribadi Japri mengatakan bahwa ya Baipun, kan berarti artinya Baipun itu sarana pribadi. Kalau saja ada di sini kan secara terbuka dia akan menyampaikan bahwa pada minggu ini, pada bulan ini kami bisa memastikan bahwa pejabat kepala sekolah, PLT kepala sekolah sudah bisa kami angkat menjadi kepala sekolah definitif. Ini kan tidak kita dapatkan. Jadi hasil apa yang bisa kita sampaikan? Yang kedua, poin penting dari yang ingin kami dapatkan sesungguhnya adalah pada pertanyaan kawan-kawan tadi kepada Kabid SD tentang berapa jumlah sekolah-sekolah yang masuk kualifikasi itu, tapi kan ini tidak juga kita dapatkan. Jadi hasil apa yang mau kita sampaikan sekarang? Nggak ada. Jadi pertemuan hari ini kita anggap saja pertemuan ngalor ngidul, nggak ada gunanya gitu loh. Kalau terkait dengan pernyataannya Pak Lege Warman tadi yang seperti yang ditekankan oleh Pak Pimpinan mengatakan bahwa seolah-olah menjadi hasil lahir, kalau itu biasa saja pernyataan anggota DPR meminta Bupati segera melantik, itu biasa, bukan sebuah hasil pertemuan. Yang ingin kita dapatkan adalah informasi valid, akurat tentang kapan kepala sekolah ini bisa didefinitifkan. Itu. Dan ini semua tidak kita dapatkan di pertemuan kita hari ini, Pak Pimpinan. Jadi apa gunanya kita berbusa-busa mulut kita? Maka di undangan itu sebenarnya kami sangat berharap Pak Kadis itu dia pikir pertemuan-pertemuan seperti ini mungkin menjadi sarana atau wahana dia akan dibedah perilakunya atau kinerjanya. Bukan. Di sini justru ada sarana kita membuka masalah untuk bagaimana kita mencari solusi bersama-sama. Jangan merasa paling pintar sendiri gitu loh Pak. Kan sarana korektif kita bersama untuk saling memasuki, saling memberikan informasi seperti apa gitu loh. Jangan hanya gesitnya pada saat melakukan pemecatan saja, pemberhentian sementara. Nah, inilah maksud kita. Nanti kalau urusan-urusan pemberhentian cepat sekali. Nggak pernah minta KTP saya diberhentikan. Kurang ajar sekali. Ketika mau diaktifkan, diminta lagi dokumen-dokumen sejak saya baru lahir di atas dunia ini. Kan ini kurang ajar itu. Ini negara ini seperti apa sih sesungguhnya? Kita mau kelola negara dengan like dan dislike, kan bukan begitu. Profesionalisme, kan begitu caranya. Dan sekarang Pak Pimpinan dengan keprihatinan kami dari Kasta menyatakan bahwa pertemuan hari ini tidak menghasilkan apapun. Saya yakin Pak Lege Warman sepakat dengan kami, karena tidak ada yang kita hasilkan. Apa yang kita hasilkan? Kita hasilkan Pak Pimpinan.
Tidak ada. Kita mau sampaikan apa ke masyarakat sekarang kalau bertanya? Apakah sekolah kami masuk enggak di dalam katanya kalau nanti di kawan-kawan di beberapa kecamatan ini kan pengurus kasta NTB Lombok Tengah dari beberapa kecamatan nih Pak Pimpinan. Jadi ketika mereka nanti ketemu sama masyarakat ditanya, ini sekolah kami masuk dari hasil hearing kemarin masuk klasifikasi apa gitu. Jawabannya apa? Nggak ada. Itu yang kami maksud, real dari hasil diskusi kita hari ini itu nggak ada, Pak. Dengan sangat prihatin saya katakan pertemuan kita hari ini termasuk pertemuannya para setan karena tidak menghasilkan keputusan apapun. Nah, iya, selain hanya ngelemok-lemok saja kita di sini dari tadi, buang energi kita ternyata ke DPRD Lombok Tengah ini. Kalau ternyata seperti ini, jadi besok mohon maaf Pak Pimpinan, mohon maaf, menjadi PR Bapak di sini. Kalau ada kelompok masyarakat bukan hanya dari kasta yang meminta dihadirkan pimpinan setingkat pimpinan OPD, setingkat kepala dinas, Bapak harus meyakinkan mereka harus datang. Kalau mereka diwakili oleh pejabat di bawahnya, tolak dia. Karena ini menyangkut beberapa keputusan prinsip yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Mohon maaf, ini kami live loh, ini ditonton oleh banyak masyarakat kita ini Pak, diawasi, ditanya nanti kita ini hasil, karena ini akumulasi dari kekecewaan dan kemarahan saya ini. Jangan hanya pada hal-hal yang tidak prinsip tadi itu, Dinas Pendidikan ini tegas, BKP SDM ini tegas, tapi pada hal-hal yang menyangkut kepentingan banyak orang justru mereka keteteran, nggak punya data lah. Ini kan heran, saya seperti saya bilang tadi itu nggak ada ceritanya. Seorang pejabat yang leading sektor, dia itu nggak pegang data, minimal dia harus tahu gitu loh. Tapi kalau alasan klasik mengatakan saya tidak pegang data atau saya tidak tahu, itu ya Allah luar biasa sudah itu. Sebaiknya Pak Kabid mengundurkan diri saja sudah. Saya sarankan Bapak mengundurkan diri. Ya. Termasuk juga saya sarankan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah itu mengundurkan diri juga. Tidak becus itu. Ini sudah ada sekolah ambruk loh Pak ya. Sekolah ambruk siapa punya tanggung jawab? Dinas Pendidikan kan? Ya sudah, mengundurkan diri saja. Jangan hanya bisa pecat saya gitu loh. Ya, Pak Pimpinan, menjadi stressing Bapak ini. Ini ingat, ini contempt of parlemen kalau undangan Bapak tidak dihadiri. Bapak harus jaga marwah sendiri. Masa rakyat yang milih Bapak berbusa-busa saya menjaga marwah Bapak, sementara Bapak dikentuti saja diem. Nah, ini yang harus menjadi pikiran kawan-kawan DPR ini. Jadi biasa kalau kita minta kehadiran, jangankan Kadis, Bupati saja wajib datang kalau Bapak panggil. Ini kok Kadis saja berbagai macam argumentasi mereka tidak datang di forum yang Bapak undang atas inisiasi masyarakat begini. Ya mohon maaf Pak Legi Warman, saya agak sedikit emosional. Izin, ada tambahan Pak? Enggak, melihat semangat beliau, teringat akan diri saya pribadi yang selalu marah ketika undangan pimpinan DPRD tidak dihargai oleh kepala dinas. Karena sering sekali saya di beberapa rapat, baik di rapat komisi, rapat banggar, rapat LKPJ, LPJ, selalu menyampaikan di mana tingkat keseriusan Pemda, ketegasan Pemda dalam hal ini. Bupati harus tegas. Beberapa kali bahkan di paripurna sering kami sampaikan supaya Bupati lebih mengevaluasi kepala dinasnya agar lebih serius. Diundang sama pimpinan DPR saja tidak mau hadir. Maka yang paling sering mengusir perwakilan dari dinas saya karena merasa tidak dihargai. Padahal kami bisa duduk di parlemen ini ya, wah luar biasa. Tetapi kami merasa sangat tidak dihargai. Nah, itulah makanya tiang tidak betah di Lombok Tengah Pak Presiden. Tidak betah di Lombok Tengah, makanya untuk 2024 insya Allah saya lebih baik ke Udayana. Ya, ketimbang selalu saya sakit hati dengan melihat kondisi-kondisi yang ada di Lombok Tengah ini. Ya, terima kasih atas semangat teman-teman Kasa. Ada closing statement mungkin dari teman-teman Kasta yang lain?
Oh, sebagai closing statement aja ini Pak Ketua. Pimpinan, matiin. Izin pimpinan. Jadi yang menginisiasi pertemuan ini adalah Kasta NTB DPD Lombok Tengah. Maka kita berikan mohon maaf kepada Ketua DPD Kasta Lombok Tengah untuk melakukan closing statement. Silakan. Mohon maaf, kalau jangan Bapak merangkum apapun keputusan hari ini. Tidak ada keputusan. Tidak ada yang kita dapatkan dari pertemuan hari ini. Jadi silakan Ketua DPD Kasta Lombok Tengah yang menutup acara ini. Kita tutup saja acaranya, pimpinan. Tetap ketua yang menutup. Terima kasih. Terima kasih kepada Presiden Kasta. Jadi terkait dengan hearing pada siang hari ini yang seperti disampaikan oleh Presiden Kasta tadi, bahwa tidak ada kesimpulan yang akan kita berikan sebagai informasi kepada masyarakat yang pada hari ini mungkin menantikan apakah sekolah yang termasuk dalam kategori rusak berat di daerah mereka masuk dalam Dapodek atau masuk dalam skala prioritas yang akan dikerjakan pada tahun ini. Dan yang kedua mengenai konten of parlemen yang disampaikan tadi, bahwa kami menjaga marwah perwakilan kami yang ada di gedung yang terhormat ini, supaya jangan sampai forum-forum yang semacam ini, Pak Ketua, dianggap sebagai tempat kita ngawur ngidul kalau bahasanya Rocky Gerung. Jangan sampai tempat hanya sekedar perampek jelamer, tidak ada kesimpulan yang akan kita dapatkan, akhirnya hanya ya sekedar perampek glamour. Dan yang ketiga, karena hari ini tidak ada hasil dari pertemuan kita, maka dengan berat hati kami sampaikan di sini, kami akan mengadakan aksi lanjutan berupa demonstrasi di depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah. Terima kasih. Terima kasih Presiden Kasta. Kemudian di bawahnya mungkin jangan ketua, gubernur, biar dia berjenjang seharusnya Pak Presiden, ya kan? Presiden, gubernur, bupati dan seterusnya. Menjadi semangat kita bersama bahwa perjuangan teman-teman ini menjadi atensi kita bersama. Kemudian kalau boleh saya berpendapat Pak Presiden bahwa tidak ada niatan baik dan perjuangan itu yang sia-sia. Jadi teman-teman hadir pada hari ini itu tidak ada yang sia-sia. Walaupun belum ada kesimpulan atau jawaban pasti tentang kapan akan definitif kepala sekolah ini, tetapi perjuangan kita bersama, perjuangan teman-teman tidak ada yang sia-sia. Teman-teman melangkah dari rumah itu sudah dihitung sebagai perbuatan baik kita bersama. Pak Kabid, ada jawaban closing statementnya? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Terima kasih. Kami dari Komisi 4 mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sebesar-besarnya atas semangat teman-teman ini, bahwa memang betul lembaga-lembaga ini harus hidup sebagai penyeimbang antara eksekutif, legislatif dan teman-teman ini. Harus ada yang seperti itu. Terima kasih yang setinggi-tingginya, hormat kami yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami DPRD dan teman-teman sekretariat, mohon maaf, beri maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa kita simpulkan mengenai ini? Tidak ada. Bullshit, nonsense. Tidak ada gunanya.